Selamat pagi, Ibu Meni. Selamat pagi, Bu. Ya, Ibu Meni, ada apa ya mengabari saya, di pagi hari ini? Mmm, Gini, Bu, semalam sebenarnya, saya ingin menemui Ibu pas pulang sekolah, cuman karena Ibu ada kegiatan ekstrakurikuler, jadi karena saya tahu Ibu hari ini freelance dan saya juga freelance, maka saya tadi menelpon Ibu, Bu. Oh, iya iya, memang semalam saya ada kegiatan, Bu, dan hari ini memang saya sedang freelance. Nah, tujuan Ibu menghubungi saya ada apa, Bu? Begini, Bu, semalam pada saat jam freelance saya sedikit ada merasa kurang enak seperti itu, Bu. Karena semalam, saya dengan rekan guru saya, itu ada sedikit, eee, pertentangan, perselisihan seperti itu, Bu. Karena, eee, saya tidak mau mengetikkan tugas nilai rapor Ibu itu terhadap siswa saya. Jadi Ibu itu kesal, saya juga kesal dan amarah saya pada saat itu memang benar-benar memuncak. Sehingga, eee, pagi ini atau mulai dari semalam saya sudah merasa tidak enak untuk beraktivitas, Bu. Tadi pagi juga ketika mau berangkat sekolah rasanya seperti ada sesuatu beban seperti itu. Itu yang ingin saya ceritakan tadi sama Ibu Miriam. Oh, berarti bebannya sudah dibawa satu malaman ya, Bu Meni, ya? Ih, benar sekali, Bu. Iya. Eee, Kenapa, Bu? Kenapa Ibu bisa merasa kesal dan kenapa, teman Ibu itu juga kesal dengan Ibu? Bolehkah saya tahu? Ini kan akhir semester ya, Bu. Jadi kan, eee, ini kita kan lagi mengisi nilai untuk rapor, seperti itu. Jadi, kebetulan Ibu itu guru mata pelajaran di kelas saya. Nah, pada satu hari sebelumnya saya itu jatuh sakit, Bu, karena saya memang lembur juga mengerjakan nilai raport saya agar cepat selesai. Nah, pada saat semalam saya datang, Bu, saya minta nilai ibu itu untuk dimasukkan ke rapor, karena harus dicicil kan mengingat anak saya juga jumlahnya lumayan. Kemudian ibu itu dengan enteng mengatakan, "Ini saya berikan nilainya, silakan isi untuk deskripsinya," begitu. Nah, pada saat itu, saya mengatakan, "Ih, jangan seperti itu, Bu." "Loh, siapa suruh semalam tidak datang?" Seperti itu jawaban ibu itu. Jadi, saya juga pada saat itu kondisinya lagi tidak baik, mendapat jawaban dari ibu itu, langsung juga, sedikit emosi. Jadi saya bilang, "Saya tidak mau, itu tugas ibu," seperti itu. Kemudian ibu itu juga dengan emosi mengatai kepada saya, "Memang tidak pernah bisa kamu membantu saya, kalau gitu saya akan mengadukan ke kepala sekolah." Seperti itu. Langsung ibu itu juga, refleks seperti itu dan saya mengatakan, "Silakan," seperti itu. Jadi, kami berdua sudah mulai sama-sama dengan tingkat emosi yang sama, Bu, seperti itu. Seperti Oh, itulah masalahnya, Bu Miriam. iya. Apakah Ibu Meni sudah mengetahui kenapa Ibu itu menyuruh Ibu yang mengerjakan, eee, tugas atau membuat nilai itu, Bu? Mmm Membuat nilai sebenarnya, ibu itu sudah membuat nilai, Bu. Dia sudah membuat nilai. Maksud ibu itu saya yang mengetikkannya semua ke, raport saya, ke deskripsinya, baik mengetik deskripsinya. Nah, sebenarnya sih, eee, mungkin juga karena ibu itu sudah senior ya, Bu, atau mungkin karena sudah tua, seperti itu menurut saya. Oh, jadi itu ya yang menjadi hambatan bagi ibu tersebut sehingga Ibu Meni yang disuruh untuk mengetikkan ya, Bu, ya? Iya, begitu, Bu. Iya. Kira-kira menurut Ibu, eee, seharusnya apa seperti itu yang dilakukan, ibu tersebut supaya ibu itu tidak memberikan hambatan untuk ibu untuk mengerjakan tugas ibu?
Menurut saya sih, Bu, seharusnya ya ibu tersebut mengerjakan tugasnya, mungkin ketika dia tidak mampu juga saya sebenarnya bukan tidak mau membantu, Bu, tapi mengingat saya ini sebagai guru kelas dan hampir 8 bidang studi saya bawa, otomatis sebenarnya itu tugas beban juga, berat bagi saya di akhir semester sebenarnya kan. Kemudian menurut saya sebenarnya ibu itu seharusnya mencicil tugasnya dan jika memang, kendalanya tidak mampu menggunakan, laptop, mungkin ibu itu bisa berkolaborasi dengan guru yang mungkin mata pelajaran lain yang, bisa membantu ibu itu untuk mengetikkan sehingga yang dikirim ke saya hanya berupa file, seperti itu, Bu. Oke, apakah Ibu Meni sudah mengusulkan supaya Ibu itu, bisa berkolaborasi dengan guru yang lain, bukan kepada Ibu Meni yang pada saat ini posisinya sudah sangat banyak, tugas yang harus Ibu kerjakan, apalagi Ibu kan baru sakit. Apakah sudah ada Ibu usulkan solusi itu kepada, Ibu tersebut? Sampai saat ini sih belum ada, Bu, karena mengingat bagaimana ya, terkadang saya segan karena guru senior seperti itu. Memang belum pernah saya usulkan, Bu, untuk, berkolaborasi dengan guru yang lain, seperti itu. Iya, itu belum ada Ibu usulkan ya. Belum ada, Jadi Bu. jadi Bu, menurut Ibu nih, eee, sebenarnya guru yang baik dalam mengerjakan tugas itu, ya yang bagaimana sehingga tidak terjadi konflik antara, sesama kita rekan guru? Menurut saya, Bu, sebenarnya adalah ya, kita sebagai guru itu mengerjakan tupoksi kita, seperti itu. Nah, ada hal juga, kita tidak semuanya bisa kerjakan dengan baik. Mungkin kita tidak mahir, seperti itu. Nah, menurut saya ketika mengerjakan tugas-tugas kita, di mana ada kendala kita boleh bertanya, kepada rekan guru yang lain atau kita berkolaborasi dengan, guru yang lain untuk, memperjelas apa yang tidak kita ketahui menjadi kita ketahui atau, di dalam tugas kita ketika kita mengalami hambatan dengan berkolaborasi dengan rekan, guru yang lain, secara tidak langsung tentu membantu kita di dalam mengerjakan tugas kita sebagai guru, Bu. Karena saya rasa tidak semua juga, orang bisa dengan sempurna melakukan tugasnya. Pasti ada juga beberapa yang miss atau yang kita lupa atau kita tidak ahli di dalamnya, kita tahu tetapi mungkin ada teman kita yang lebih ahli yang mampu mengajari kita, seperti itu menurut saya, Bu. Dan tentunya, tugas kita adalah ya mendidik anak-anak kita, seperti itu. Oke. Berarti Ibu udah, memperoleh solusi ya untuk, Ibu tersebut supaya bisa, bertanya terhadap kekurangan dia sendiri dalam mengerjakan tugasnya ya, Bu? Nah, eee, Mmm, mhm. jadi seperti ini, Bu, eee, apa rencana Ibu sekarang untuk menghadapi ibu tersebut? Apa yang Ibu rencanakan supaya ibu tersebut mampu mengerjakan tugasnya dan, bagaimana sekarang rencana Ibu terhadap perilaku Ibu itu sendiri eee, terhadap ibu itu yang telah, memberikan, kekecewaan terhadap diri Ibu? Mungkin kan, Bu, sekarang, mmm, saya akan meningkatkan mungkin kesadaran sosial saya, mungkin empati, seperti itu. Saya ingin mengetahui kenapa sebenarnya, ibu tersebut juga pada saat saya menolak dia langsung, memuncak seperti itu. Nah, sebenarnya saya ingin berkolaborasi juga, Bu, dengan ibu kepala sekolah untuk, masalah saya ini karena
jika guru senior menurut saya mungkin dari bukan mengadu, bukan, maksudnya berkolaborasi juga meminta pendapat kepada ibu kepala sekolah, tahu, usulan yang saya ingin berikan supaya ibu itu, berkolaborasi dengan guru yang, mampu membantu ibu itu di dalam mengetikkan atau, membantu dia di dalam, membuat soft copy untuk rapor di dalam mata pelajarannya, mungkin juga nanti ibu kepala bisa mengingatkan ibu tersebut, atau saya juga ya mulailah Bu, sama seperti, eee, dari awalnya mulai, menurunkan ego saya terlebih dahulu karena kan dikatakan kita yang muda ini juga harus mengalah seperti itu. Walaupun sebenarnya saya masih belum terima pada awalnya, tetapi ya mengingat juga, eee, kita harus bisa juga menjadi coach bagi rekan guru. Jadi, saya berpikir, "Oh ya, mungkin saya akan mulai melakukan pendekatan dengan ibu tersebut, kemudian mungkin saya bisa memberi saran sedikit-sedikit agar, di dalam mengerjakan tugasnya yang boleh saya bilang juga sudah, beberapa tahun lagi pensiun, semoga ibu itu bisa menerima pendapat saya." Seperti itu, Bu. Karena yang saya rasakan ketika saya dengan rekan guru ada slack atau ada permasalahan itu sangat mengganggu pastinya ketika saya melakukan pembelajaran di kelas dan saya yakin juga ibu itu seperti itu. Cuman ya namanya manusia kan egonya masih terkadang pada level batas yang tinggi dan mungkin Bu ketika nanti untuk menghadapi seperti itu saya bisa menarik napas, mengatur napas tidak langsung, memuncak emosinya, seperti itu Bu Miriam. Iya. Nah, jadi dari solusi yang sudah Ibu, rencanakan, apakah menurut Ibu, ini akan berhasil seperti itu, Bu? Bantuan Oh, kepada, ibu tersebut dan kepada hati Ibu sendiri yang tadinya sudah, ada kekecewaan terhadap ibu tersebut. antara berhasil dan tidak mungkin saya belum bisa mengatakan berhasil atau tidak ya Bu, tapi ketika saya mencoba dan harus saya coba, makanya nanti di situ tahu berhasil dan atau tidak. Tetapi dari perasaan saya, sedikit ya pasti harus mencoba karena jika saya terus-menerus mengikutkan ego saya juga, emosi saya yang terganggu juga saya, seperti itu. Jadi harusnya saya mencoba, seperti itu Bu Miriam. Iya, terhadap solusi, eee, kolaborasi dengan teman yang lain, menurut Ibu apakah itu akan, berhasil untuk membantu Nah guru? Hmm. Nah, apa salahnya kan, Bu, saya akan mencoba memberi saran, kemudian, eee, dan jika nanti sudah dicoba dan belum berhasil juga, mungkin kita kan mencari solusi yang lain, tetapi nanti saya mungkin agak lebih menahan ego saya agar mampu menghadapinya, seperti itu. Karena kan ketika kita beri solusi, eee bisa juga tidak berhasil, tetapi saya rasa tingkat kemungkinan berhasilnya ada karena memang ada beberapa guru mata pelajaran juga yang cepat di dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan saya rasa mungkin jika ibu itu, meminta bantuan, saya rasa guru bidang studi yang lain yang cepat nilainya mungkin bisa membantu ibu tersebut, Bu. Oke. Nah, jadi kalau seandainya nih, Bu, seandainya, Mmm, eee, tidak sesuai dengan solusi yang berjalan, apakah Ibu mempunyai solusi yang lain nantinya? Apakah Ibu mung punya opsi lain gitu? mungkin ya, option yang lain adalah saya mencoba cepat mengerjakan nilai saya, menyelesaikannya, dan mungkin bisa membantu ibu tersebut
di dalam menyelesaikan tugasnya juga, Bu. Mungkin berkolaborasi dengan saya, karena kan tidak mungkin juga ketika itu tidak berhasil, saya biarkan juga hal ini terus berulang, seperti itu. Oke ya. Apakah Ibu sudah betul-betul berkomitmen untuk bisa menyelesaikan persoalan, tersebut? Karena kan nanti, eee, karena kan nanti di opsi yang pertama tadi Ibu akan membuat ibu tersebut berkolaborasi dengan guru yang lain, tapi di opsi yang kedua harus Ibu juga nanti yang, turun tangan untuk berkolaborasi dengan dia. Apakah Ibu sudah betul-betul siap untuk melakukan komitmen membantu ibu tersebut? Iya, seperti yang saya bilang sebelumnya, Bu, saya kan berkolaborasi juga dengan Ibu Kepala Sekolah, kemudian memberikan solusi untuk ibu tersebut, di dalam berkolaborasi dengan rekan guru lah saya bilang atau baik saya, ya saya juga harus, komit, Bu. Kenapa? Karena mungkin tugasnya akan bertambah, tetapi, perasaan saya, tidak seperti yang semalam gitu, berkecambuk. Kadang sangat mengganggu di dalam pembelajaran saya. Mungkin akhirnya nanti, ya saya sedikit demi sedikit mungkin pada saat ibu itu tidak selesai, dia yang membacakan, saya yang mengetikkan mungkin. Jadi atau, saya kasih solusi untuk guru siapa yang bisa membantu, seperti itu. Atau jika memang benar-benar sudah mentok, ya mau tidak mau saya harus melakukannya, Bu. Tetapi saya tidak ingin perasaan yang tadi tetap mengganggu saya di dalam pembelajaran saya, seperti itu. Karena sama seperti saya bilang tadi, pagi hari begitu bangun ke sekolah saya merasa, seperti itu, ada beban gitu. Mungkin seperti itu Bu Miriam dan, semoga solusi yang akan saya berikan, arahan-arahan saya berikan itu sebenarnya bisa nanti, dilakukan ibu tersebut, mungkin juga dengan pembelajaran yang sudah pembelajaran yang semalam yang sudah terjadi mungkin bisa berubah, tapi tidak ada salahnya mencoba. Iya. Nah, eee, apa yang membuat Ibu sekarang ini, bisa memiliki komitmen sebagus itu ya sekarang kira-kira, Bu? Karena Kecewa gitu kan. Nah sekarang mhm, apa yang menumbuhkan sehingga Ibu bisa memiliki komitmen yang sebagus itu sekarang? karena tadi dari percakapan kita, Ibu tanya, bagaimana seharusnya sebagai guru yang baik, pendidik yang baik, saya sudah mengatakannya, dan saya juga tadi teringat, Bu, mungkin kesadaran sosial saya masih sangat berkurang melihat ibu itu sudah tua, seperti itu mungkin ya. Kedua, saya juga teringat bahwa sebagai coach untuk guru mungkin selama ini saya juga kurang melakukan pendekatan dengan ibu itu, seperti itu. Jadi dia merasa dari perkataannya tidak pernah saya mau membantu dia. Dari situ saya kembali ingat, oh bertanya, mungkin seperti itu ya. Nah, Eee, kenapa komitmen saya kuat, saya ingin mencoba, Bu. Siapa tahu memang setelah kita mencoba, memang tidak ada hasilnya. Sama seperti, kita coba tidak ada hasilnya. Tetapi secara tidak langsung untuk mengerjakan nilainya saya tidak mau, tetap saya komit saya tidak mau. Itu komitmen saya, tetapi membantu mungkin mengetikkan, setelah saya berpikir mungkin bolehlah saya bantu, atau kalau memang solusi yang pertama tadi tidak bisa, tetapi saya tetap komit untuk mengerjakan nilai, saya tidak mau, seperti itu, Bu. Jadi mungkin komitmen yang saya ambil ini menguatkan saya juga sebagai guru, Bu, seperti itu. Iya. Nah jadi kapan ini Bu bisa selesaikan persoalan Ibu dengan ibu tersebut? Karena kan tadi, eee, hatinya masih masih galau gitu kan. Nah jadi kapan Ibu mau berbicara dengan ibu tersebut dan memberikan, pendekatan kepada ibu tersebut? Mungkin, hari ini juga lah, Bu,
nanti jika ketemu di kantor, saya mungkin mulai menebar senyum saya terlebih dahulu untuk mendapatkan respon, bukan? Nah, ketika mulai dari senyum, nah ketika tidak acuh mungkin diulangi lagi seperti itu. Jadi saya rasa secepatnya karena kalau itu ditunda akan menjadi batu yang akan semakin besar seperti itu, Bu. Iya. Nah, jadi Bu Meni, dari pembicaraan kita hari ini, bagaimana kira-kira sudah perasaan Ibu? Saya lega, Bu, karena dari percakapan kita ini kembali diingatkan tugas saya sebagai guru, nilai saya juga sebagai guru, seperti itu. Dan kompetensi apa yang harus terus saya kembangkan sebagai guru yang mungkin tadinya saya sudah lupakan, seperti itu, Bu. Jadi saya sedikit lega. Bukan saya sedikit lega, saya lega, seperti itu, Bu. Iya, baiklah Ibu Meni. Semangat ya Bu untuk menjalankan apa yang sudah Ibu komitmenkan. Terlebih-lebih, Ibu adalah seorang guru yang muda, guru yang cerdas, dan menghadapi rekan guru kita yang sudah tua, yang butuh bantuan memang dari kita. Nah, Ibu Meni, ada lagi yang mau Ibu diskusikan dengan saya? Iya, terima kasih buat semangatnya Ibu, terima kasih buat dukungannya. Saya rasa untuk kali ini cukup dulu Ibu. Baik Bu, nanti kalau Ibu sudah, membuat rencana Ibu, menjalankan rencana Ibu, kalau masih ada kekurangan atau masih ada unek-unek di dalam hati, Ibu masih bisa menghubungi saya ya Bu. Iya, baik Ibu, terima kasih buat masukannya. Oh iya, ini saatnya juga saya harus kembali ke kelas. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ya, sama-sama Ibu Meni. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Oke, selamat pagi, Bu Miriam. Kira-kira, ada yang bisa saya bantu? Ya, selamat pagi Pak Prima. Seperti ini Pak, saya, sangat perlu seperti ini Pak, saya sangat perlu bantuan dari Bapak, karena saya Jadi Bu, anggap, karena saya, mempunyai permasalahan seperti itu Pak, di sekolah bersama dengan, siswa saya. oh, kira-kira, kalau boleh tahu apa yang masalah Ibu hadapi? Seperti itu? Siswa saya ini seorang perempuan, tapi dia jarang ke sekolah Pak. Nah, jadi kan, saya merasa gagal seperti itu, menjadi wali kelas Pak, karena siswa saya ini sangat jarang ke sekolah. 1 hari sekolah, 4 minggu tidak sekolah, seperti itu, Pak. Jadi kan saya kepikiran seperti itu dengan siswa saya ini, Pak. Oke, jadi, kalau setahu Ibu lah seperti itu. Kira-kira alasan anak ini, sering absen itu seperti apa kira-kira? Iya, Pak, saya sudah mencari tahu apa yang permasalahan anak ini. Yang saya cari tahu itu lewat guru kita, rekan saya, Pak, yang ada di SMP. Jadi ini masuknya hanya sekali, setelah itu lama lagi gitu absennya Pak. Nah ternyata anak ini punya permasalahan keluarga. Anak ini mempunyai latar belakang broken home seperti itu Pak. Nah yang paling parahnya Pak, kita ini
orang tuanya mengalami depresi, Pak. Dan bapaknya atau orang tua yang laki-laki sudah pergi meninggalkan mereka. Nah, itulah yang menyebabkan sehingga anak ini jarang masuk ke sekolah gitu. Oh, jadi, mungkin anak inilah ya, di lain sisi dia harus rajin ke sekolah seperti itu, tapi di lain sisi dia, harus menjaga orang tuanya, kira-kira seperti itu, Bu? Tidak, Pak. Anak ini tidak menjaga orang tuanya. Anak ini terkadang tinggal bersama saudara yang lain. Karena anak ini sendiri pun merasa ketakutan seperti itu, Pak, tinggal dengan orang tuanya. Orang tuanya kan sudah mengalami depresi, Pak. Jadi orang tuanya ini, Pak, kalau misalnya kumat depresinya, bisa memukul anak ini dengan balok atau dengan pemukul yang lain seperti itu, Pak. Jadi anak ini jarang memang tinggal di rumahnya bersama dengan orang tuanya. Oh, jadi seperti itu, Bu. Oke, Bu, kalau seperti itu masalahnya, kira-kira lah, Bu, dari diskusi kita inilah, Ibu ingin apa hasilnya seperti itu? Ya. Saya menginginkan anak ini supaya dia tetap sekolah gitu, Pak. Kan kasihan sudah mempunyai permasalahan di rumah, kemudian sekolahnya juga nanti gagal. Itu kan kasihan seperti itu, Pak. Maunya anak ini jangan gagal karena latar belakang orang tuanya, itu yang saya inginkan. Dan itulah saya menghubungi Bapak bagaimana cara saya supaya anak ini bisa betul-betul mengerti dia sebagai seorang anak sekolah seperti itu, Pak, walaupun tidak permasalahan di rumah. Oke, Bu, saya menangkap, siswa yang gagal seperti itu, Bu. Jadi kalau menurut Ibu lah seperti itu, peserta didik yang tidak gagal itu atau berhasil lah kita bilang ya, kira-kira seperti apa dia kayak gitu, Bu? Ciri-cirinya seperti apa? Ya, kalau menurut saya, Pak, peserta didik yang tidak gagal itu dia bisa mengenal dirinya sendiri, memanajemen dirinya sendiri, walaupun dia punya latar belakang di rumah. Karena kan latar belakang di rumah itu nggak perlu seperti itu dibawa-bawa ke sekolah gitu kan, Pak. Nah, jadi seharusnya sekolah dia harus aktif, dia harus belajar dan itu seharusnya menjadi motivasi dia. Kalau dia memang harus bisa membawakan kedamaian di rumahnya selaku anak yang nantinya akan berhasil, seperti itu yang saya inginkan terhadap anak itu begitu, Pak. Oke, Bu, jadi saya tangkap, Bu. Oke, Bu, jadi kalau menurut Ibu lah, kalau kita berandai-andai ini dalam skala 1 sampai 10, ya, kalau 1 gagal dia itu angka 1, angka 10 dia berhasil. Jadi kira-kira anak Ibu ini kira-kira berada di skala mana? Kalau menurut pandangan saya ya, Pak, anak ini sekarang berada di skala 3. Karena untuk Ya. memenuhi jam masuk aja dia nggak bisa. Bagaimana dia bisa memenuhi jam pembelajarannya seperti itu, Pak? Oke. Jadi kalau Ibu mengatakan skala 3 ya. Jadi kalau setelah nanti Ibu mendapatkan solusinya, kira-kira mau di skala berapa anak ini nantinya? Ya, saya menginginkan anak ini bisa mencapai skala yang setinggi-tingginya, Pak. Mungkin ya skala 9 sampai skala 10. Supaya dia bisa menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, seperti itu, Pak. Oke, Bu. Sungguh mulia sekali ya, Bu. Jadi, dari yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira lah, apa yang sudah Ibu lakukan supaya anak ini menjadi orang yang berhasil? Ya, yang sudah saya lakukan, Pak, saya tidak membiarkan anak ini sesuka hati datang ke sekolah atau tidak datang ke sekolah. Yang pertama, saya sudah memanggil dia beberapa kali, tapi anak itu belum mengindahkan apa yang saya katakan. Karena itu saya juga mencari informasi dari rekan guru kita yang memang sekampung dengan anak itu.
Nah, dari situ saya bisa, mengetahui bahwa ternyata latar belakang anak itu, ya seperti itu, Pak, broken home, kemudian, bapaknya sudah pergi meninggalkan keluarga mereka, dan ibunya sekarang sedang mengalami depresi. Nah, jadi sampai sekarang saya sudah mengetahui apa, yang menjadi kebutuhan anak ini sebenarnya, Pak. Nah, jadi kebutuhan anak itu, dia menyatakan dia harus menerima kasih sayang. Karena selama ini dia tidak mendapatkan kasih sayang gitu, Pak. Oke, kasih sayang, Bu, ya. Kalau menurut Ibu lah, pengamatan Ibu, secara pribadi seperti itu, bagaimana supaya anak ini dapat memperbaiki perilakunya supaya menjadi orang berhasil? Iya, Pak, bisa diulang pertanyaannya? Menurut, pengamatan Ibu lah secara pribadi seperti itu, anak ini bagaimana cara dia supaya bisa menjadi orang yang berhasil? Iya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Pak, bahwa kan anak itu harus memanajemen dirinya walaupun dia itu memiliki permasalahan di rumah. Nah, dia tidak boleh membawa-bawakan permasalahan yang rumah dengan ke sekolah seperti itu, Pak. Nah, saya menginginkan supaya anak ini bisa memiliki manajemen diri atau, keterampilan untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, seperti itu, Pak, yang saya inginkan. Oke, Bu, bagus, jadi kalau menurut Ibu lah seperti itu, kira-kira di dalam membimbing anak ini supaya berhasil, perlu nggak kolaborasi dari pihak lain? Iya, saya merasakan itu perlu, Pak. Karena Mmm, kan kira dia butuh kasih sayang tadi ya. Jadi, di sekolah itu bukan saya saja yang menjadi orang tua dia, walaupun saya ini adalah wali kelasnya. Semua guru yang ada di sekolah kita, terkhususnya adalah guru-guru yang masuk di kelasnya anak ini, itu adalah sebagai pengganti orang tua dia di sekolah. Nah, jadi menurut saya dan semua guru-guru di sekolah, harus berkolaborasi untuk bisa menunjukkan kasih sayang kepada si anak ini, seperti itu, Pak. Nah, oke, jadi Bu, ketika tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, dia mendapatkan kasih sayang di sekolah. oke. Jadi, menurut jawaban Ibu lah, setelah nanti kita selesai di diskusi ini, kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan nanti ke depannya, supaya anak ini menjadi anak yang berhasil, seperti itu? Ya, yang akan saya lakukan sampai sekarang kan, anak ini belum datang ke sekolah kan, Pak. Mmm, Nah, jadi karena, panggilan surat yang saya kirimkan melalui temannya, ataupun dari rekan guru kita yang satu kampung dengan dia, itu belum berhasil, maka rencana saya, Pak, saya yang akan datang menemui dia ke kampung anak ini untuk berbicara langsung dengan dia gitu, Pak. oke. Jadi, kalau seperti itu kira-kira kapan kira-kira Ibu bisa melaksanakannya? Eee, saya akan segera datang, Pak. Besok itu saya ada, free les, Pak. Ya, Nah, jadi saya besok ada free les, saya, jam 11 itu udah tidak ada masuk jam pembelajaran. Nah, saya akan langsung ke kampung anak itu bersama dengan, guru BK, Pak. oke. Jadi kita sudah dapat solusinya, seperti itu. Oke, Bu, kira-kira lah dari percakapan kita inilah, apa yang Ibu dapat setelah percakapan kita ini? Saya merasa lega, Pak, dari percakapan kita ini. Karena kan tadi atau dari semalam itu saya memikirkan, "Ah, saya ini sudah gagal menjadi, seorang guru. Saya sudah memberikan surat, saya sudah memanggil dia dari rekan guru, tapi dia tidak datang-datang ke sekolah," gitu kan, Pak. Jadi saya merasa sudah gagal. Nah, tapi dari kita berbicara seperti ini,
saya ternyata mendapatkan solusi yang lain gitu, Pak. Sekarang saya bisa mendapatkan solusi bahwa saya bisa mendatangi anak itu dengan cara mengunjungi dia. Oke, baik Bu. Jadi kita sudah dapat solusinya dan Ibu juga sudah lega ya seperti itu ya Bu. Jadi mungkin kita nanti berdiskusi lagi minggu depan seperti itu. Nanti kita lihat seperti apa hasil dari solusi yang telah kita dapat seperti itu Bu. Jadi saya harap melalui diskusi ini nanti Ibu menjadi lega dan masalah anak Ibu menjadi terselesaikan Bu. Iya. Oke Bu, kira-kira ada lagi yang mau Ibu tanyakan? Sudah Pak, saya akan segera menjalankan aksi saya itu aja dulu Pak. Nanti kalau misalnya ada kendala lagi, saya akan menghubungi Bapak dan menceritakan lagi apa yang saya alami ini. Oke Bu, terima kasih Bu. Semoga sukses Bu dalam membimbing siswa Bu. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Ya Bu, sama-sama.